Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi pemirsa, berjumpa kembali bersama saya masih dalam program Gilmani Inspiratif, inspirasi untuk kamu. Ya, pada kesempatan kali ini Gilmani Inspiratif mengundang seorang tokoh ya. Jadi beliau ini merupakan salah satu wali santri SD Islam Terpadu Gilmani Surabaya, dan beliau juga seorang pengusaha. Nah, kira-kira siapakah beliau? Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Abi Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa pemirsa, dan beliau ini salah satu pengusaha yang mungkin bisa dikatakan sangat sibuk sekali, sehingga hari ini alhamdulillah beliau menyempatkan waktu untuk hadir pada acara Gilmani Inspiratif luar biasa. Oke, Abi Umi, mungkin perkenalan dulu ini sama pemirsa semua, barangkali ada yang belum tahu nih, ini wali santri dari kelas berapa, terus wali santrinya siapa. Nah, monggo perkenalan dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Supriyadi. Saya wali santri dari anak kami yang kami titipkan di sini. Namanya Anaila Widyadana Palupiadi kelas 4D, Ustaz. Kelas 4D. Ya. Panggilannya Anaila. Mbak Naila, ya, 4D. Jadi pemirsa, beliau ini wali santri dari Ananda Naila kelas 4D. Ya. Masya Allah, luar biasa. Oke, Abi Umi, hari-hari ini kesibukannya apa ini? Ya, alhamdulillah sebagaimana hari-hari biasanya, Ustaz. Oh iya, bener. Gimana itu hari-hari biasanya itu? Alhamdulillah kami tetap produktif, Ustaz. Oh, okay. Nah, minggu-minggu ini kami baru menyelesaikan event Imlek, Ustaz. Event Imlek Februari ya, karena ini ya Februari. Betul. Dan rutinitas kami itu, Ustaz, ketika hari Sabtu Minggu itu mengerjakan event wedding. Dan sekarang lagi mempersiapkan untuk acara dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Ustaz. Menyambut bulan suci Ramadan. Karena kan di mall atau di perusahaan lainnya itu ketika bulan suci Ramadan mereka itu menyambut dengan antusias, Ustaz. Dan di situ kami berperan untuk membantu mendirikan beberapa backdrop, Ustaz. Oh, backdrop, ya, backdrop atau foto booth itu, Ustaz. Oke, mungkin pemirsa yang di rumah juga belum tahu nih, ini nama perusahaannya apa gitu, atau nama usahanya apa? Apa ini Umi? Nama perusahaannya apa ini? Di bidang apa begitu loh? Iya. Usaha kami beri nama The Trees, Ustaz, yang artinya pohon. Oh, The Trees. Iya, ya. Karena kami bermula dari menyewakan pohon-pohon palsu ke acara kawin-kawin wedding. Oh, wedding. Ya. Nah, usaha ini kami bentuk sejak tahun 2009, Ustaz. Sejak 2009. Iya. Okay. Memang untuk sampai di titik ini bukan waktu yang singkat ya, Ustaz. Iya. Tapi alhamdulillah kami hadir sedikit mewarnai dekorasi wedding di Indonesia, khususnya di Surabaya. Sampai sudah 8 tahun ini kami dipercaya untuk membantu dekorasi interior dan event-event mall di Surabaya dan di luar Surabaya. Oke, Masya Allah, luar biasa. Jadi beliau ini berkecimpung di dunia usaha dekorasi ya, Umi? Ya, betul, Ustaz. Baik itu dalam acara formal maupun non formal gitu ya. Dan perlu diketahui pemirsa, kemarin itu mungkin pemirsa semua wali santri SDIT Gilmani mungkin sudah tahu ya, di momen imtihan kemarin itu juga beliau ini ya, dekorasinya dari beliau, jadi luar biasa. Nah, ini mungkin pemirsa yang di rumah ini juga pengen tahu ini Abi Umi, kalau misalnya pengen lihat-lihat baik itu bentuk pohonnya, hiasannya seperti apa, ada media sosial mungkin? Ya, kami alhamdulillah, Ustadz, yang kami tampilkan sih tidak semuanya dari karya kami, Ustadz. Itu hanya beberapa saja, karena terus terang beberapa pekerjaan itu kami mendapatkan sub-supan, Ustaz. Sub-supan ya. Itu seperti apa sub-supan itu? Ini pemirsa kayaknya juga bingung nih, sub-supan ini seperti apa ini? Misalkan Ustadz sebagai orang yang memiliki acara. Iya, oke. Habis itu Ustadz menyuruh vendor A. Ya. Vendor A.
kebetulan vendor A itu tidak memiliki barang yang diinginkan oleh Ustadz. Nah, tidak memiliki barang atau tidak memiliki properti ataupun bunga atau apapun gitu Ustadz, itu tidak dimiliki oleh vendor A. Lah, barang tersebut itu kami yang punya Ustadz. Nah, dengan maksud menjaga hati Ustadz, kami tidak tampilkan di media sosial kami. Oh, seperti itu Ustadz. Yang kami tampilkan di media sosial kami itu adalah yang pure hasil karya kami sendiri, bukan melibatkan orang lain Ustadz. Benar. Ya. Tangan kedua berarti. Benar. Ibaratnya itu kan dari panjenengan ini kan ada ibaratnya apa ya, rekan tak apa gitu ya, yang itu ya. Betul. Jadi kalau misalnya di sini nggak ada, ambil yang sini gitu, saling kerjasama. Benar, itu luar biasa. Nah, ini mungkin Umi Abi, jadi berkaitan dengan apa yang panjenengan dalami, lakukan selama ini, mungkin kan awalnya itu kan pasti ada cerita ini. Nah, mungkin ini pemirsa juga pengen tahu nih, biasanya yang menarik itu cerita awalnya gitu kan. Kan orang melihat kan mungkin, besar ya, udah gede ya gitu. Nah, mungkin cerita awalnya seperti apa kok bisa panjenengan ini mendirikan The Trees tadi itu ya? Ya, gimana? Masya Allah, tabarakallah Ustadz. Ceritanya itu panjang Ustadz. Waduh, panjang sekali ya ini. Panjang sekali Ustadz. Bahaya ini kalau sampai 2 hari 3 hari. Iya, gimana? Panjang. Ini diringkas saja Ustadz. Iya, siap. Ceritanya itu panjang Ustadz. Alhamdulillah kami saat ini Ustadz ya. Kami saat ini tuh memantapkan hati untuk bekerja dan menggeluti usaha ini itu sebagai jalan rezeki kami Ustadz. Nah, cerita awalnya dulu Ustadz, ketika saya sudah lulus sekolah, sebagaimana pemuda yang lain, saya itu bekerja di beberapa bidang Ustadz. Di berbagai macam bidang Ustadz. Nah, salah satunya ya di bidang dekorasi ini Ustadz. Nah, yang menjadi tolak ukur saya Ustadz tentang keberhasilan seseorang Ustadz ya, ketika kita bekerja itu tentunya kan harus ada sesuatu yang bisa disisihkan, bisa ditabung untuk investasi kita semua. Yang menjadi tolak ukur saya itu ketika itu Ustadz. Mohon maaf apabila saya salah. Kok kayaknya saya ini jadi orang itu materialistis gitu. Tapi jujur, karena saya terus terang Ustadz ya, anaknya orang yang tidak punya secara ekonomi Ustadz, saya berusaha untuk membantu mengangkat derajat orang tua. Katanya kan seperti itu Ustadz. Kewajibannya anak yo ngangkat derajate wong tua. Setidaknya itu kita bisa membantu orang tua Ustadz. Alhamdulillah. Setelah Ustadz, ini kan saya rintis itu sejak saya muda Ustadz. Sejak muda. Tapi ya gitu, saya kerja ngesuk gitu Ustaz. Ya, yang tadi itu disampaikan ya, jadi kerjasama dengan pihak lain, vendor lain gitu. Pihak lain gitu Ustaz. Nah, saya dengan bundanya Angel ini kan menikah tahun 2009. Betul, 2009. Itu juga masih muda nggih jenengan nggih? Wah, masih muda Ustaz. Masih muda nggih. Nggih. Terus lanjut. Oke, Ustaz. Akhirnya dengan berjalannya waktu Ustaz ya. Nggih. Kami berdua ini kan biar bagaimanapun rumah tangga itu kan seperti itu Ustadz. Katanya orang seperti burung. Oh gitu ya? Gitu Ustadz ya? Ini ilmu ini untuk pemirsa yang di rumah. Jadi rumah tangga itu seperti burung. Betul. Gimana ketika itu? Burung ingin terbang tinggi Ustadz, maka kedua kepak sayap itu harus terbang bersama. Masya Allah, luar biasa ini. Puitis sekali ini. Jangan sampai yang satu terbang, yang satu tidak mau terbang. Nah, itu buat pemirsa ini ya. Jadi seperti burung yang semua sayapnya itu saling kerjasama gitu ya, saling bekerja. Sayap gitu. itu harus bersama. Bareng-bareng. Mantap. Lanjut. Ya, kan gini Ustadz. Kita berumah tangga ini kan itu Ustadz. Dalam rumah tangga itu kan intinya kan belajar Ustadz, gitu ya Ustadz ya. Dalam hal apapun kan ketika kita sudah berumah tangga itu belajar mempertahankan rumah tangga, belajar memajukan rumah tangga Ustadz. Ya Ustadz. Akhirnya kami berusaha ini berunding Ustadz, omong-omongan, piki, ampriye, kalau mohon maaf ya bahasa Jawa ya, ampriye uripe awak dhewe iki iso luwih apik. Dulu bundanya Angel ini bekerja di bidang lain Ustadz. Akhirnya kami berunding
Dan alhamdulillah Allah membukakan hati beliau untuk bisa bekerja membantu saya, Ustaz. Ya, tahun 2009 itu ada sisa uang itu Ustaz, ada sisa uang dari bubuan itu loh Ustaz, 9 juta kami belikan mobil bekas waktu itu. Karena kan tidak mungkin di pekerjaan ini tuh tanpa kendaraan Ustaz. Jadi kita ada sisa uang 9 juta, kita putuskan beli mobil bekas dan mendirikan The Trees ini. Oh gitu, luar biasa ini. Jadi ini memang benar-benar motivasi banget untuk mungkin pemirsa semua yang di rumah, bahwa benar-benar dari nol lah ibaratnya gitu ya. Tapi di samping itu karena sudah ada berbagai pengalaman dari Abi yang ikut sudah di dunia itu, sehingga tinggal melanjutkan aja. Tapi kan dimulai dari itu tadi, membeli kendaraan dari hasil bubuan. Betul. Bubuan nikah, Ustaz. Iya, bubuan nikah ya. Itu pun untuk DP loh, Ustaz. Oh iya, 9 juta kan dapatnya carry nanti ya kan. Iya, saya juga itu hanya untuk DP berarti Itu ya. hanya untuk DP, Ustaz. Ini juga inspirasi buat pemirsa, barangkali ada pemirsa yang belum menikah nih gitu ya. Jadi sebenarnya sukses itu bukan hanya di usia muda, bisa saat sudah menikah bareng-bareng gitu ya. Ini inspirasi ini untuk yang mungkin belum menikah gitu ya. Jadi itu. Selanjutnya setelah itu langsung bisa mendirikan, dan sampai sejauh ini enggak, saat ini sudah banyak klien gitu ya. Betul. Nah ini mungkin kita tadi kan kita kembali flashback. Kita sekarang ngobrolin yang saat ini. Dengar-dengar panjenengan beberapa waktu belakangan ini kan apa ya, ibaratnya ngurusin, tadi ya disampaikan ada event Imlek, ada apa gitu. Nah yang terbaru ini apa ini yang sedang rame gitu? Kalau sekarang kami ini persiapan event Ramadan dan ada beberapa tanggung jawab dekorasi interior. Oh, interior di apa itu? Rumah? Sekarang kami ya di rumah, sebenarnya di rumah, di hotel, apartemen, lobi-lobi apartemen gitu dipercayakan kepada kami untuk hias dengan material tanaman artificial. Saat ini kami lagi prepare untuk di drop off apartemen di Bekasi, sama ada di apa namanya rumah contoh di beberapa kota Surabaya. Oke. Ada tambahan sedikit, Ustaz. Nggih, monggo ditambahkan. Monggo. Gimana? Kali orang Surabaya merindukan suasana air terjun, Ustaz. Wah, ini gimana itu caranya? Saat ini barangkali ada waktu luang. Kami itu sudah membuat air terjun itu sepanjang 40 meter, Ustaz. Ini air terjun beneran air terjun? Ustaz, ada oh air iya, terjunnya, air terjun ya. Tapi artificial, Ustaz. Oh, artificial. Tapi ada airnya turun, Ustaz. Ada airnya. Itu bisa bisa dilihat di Pakuwon City Mall. Di sebelahnya Park Shanghai. Saat ini masih ada? Saat ini masih ada. Oke pemirsa, jangan lupa ya, mungkin di weekend atau hari libur gitu sebelum Ramadan bisa dilihat di Pakuwon Mall ya. Ya, Pakuwon City Mall. Pakuwon City Mall. Ya, jadi itu ada air terjun artificial ya, gitu ya, sepanjang 40 meter. Nah, bagi pemirsa semua yang barangkali butuh desain interior ataupun sedang wedding atau apalah event apa, bisa menghubungi ya. Media sosialnya tadi apa? The Trees 238. The Trees 238 ini di Instagram ya. Betul. Di Instagram. Jangan lupa, ini nanti ditulis di bawah sini ya guys. The Trees 238. Ya, betul. Atau mungkin ada nomor yang bisa dihubungi? Iya, ada berapa? 081 081 92 92nya 3 kali. 929292 982. Wah, nomor cantik ini. Ya. Jadi nanti bisa ini ya, dihubungi ya. Ya, gitu. Jadi bagi pemirsa semua yang barangkali membutuhkan dekorasi, kalau interior itu berarti yang paten ya, bukan kayak sewa ya. Permanen, oh iya, permanen bener. Ya itu bisa menghubungi The Trees Indonesia. Insya Allah kalau masalah harga bisa lah diomongkan gitu ya. Yang penting syaratnya harus nonton podcast ini dulu. Nanti intinya ya, kode promonya itu harus nonton ini dulu, baru nanti sampaikan ke beliau. Saya sudah nonton, like, subscribe gitu. Nanti dapat potongan ya. Potongan untuk beli bensin ke rumah. Oke, baik. Umi, Abi, ini menarik sekali kalau berkaitan dengan perjuangan panjenengan di dunia usaha dekorasi ini ya. Kalau diceritakan bisa 3 hari 3 malam nggak selesai. Betul, nah, kita mengerucut ini ke bagian mungkin yang lebih rumit lagi nih.
antara usaha gini kan, panjenengan kan pasti sibuk nih, baik itu melobi ataupun apa gitulah. Kemudian ada putri atau anak kita yang juga harus kita urusin. Nah ini menarik ini. Nah gimana panjenengan membagi antara, kan semuanya ikut kerja kan ini? Ya. Gimana membagi antara kerja kemudian ngurusin anak-anak itu? Nah gimana? Ya Ustadz, ini Ustadz, biar bagaimanapun Ustadz ya, masalah pendidikan anak itu tanggung jawab kami sebagai orang tua, Ustadz. Benar. Kami titipkan anak kami berdua. Dulu kan kakaknya juga sekolah di sini. Oh, kakaknya sekolah di sini. Namanya siapa ini? Angelina Widyadana Palopiadi, Ustadz. Angelina, oke. Lanjut. Kami titipkan di sini, Ustadz. Berharap itu keberkahan dari sekolah ini, terutama dari Abi Ihya. Mudah-mudahan dengan berkahnya beliau, anak-anak kami bisa menjadi anak yang solehah, Ustadz. Amin. Berharap berkah dari Abi Ihya, dari Ustadz dan Ustadzah yang ada di sini, Ustadz. Meskipun begitu, kami di rumah tetap memberikan stimulus, Ustadz, untuk putra-putri kami, Ustadz, biar agar anak-anak kami itu bisa menjadi anak yang, kalau dalam agama Islam sih, bermanfaat dunia sampai akhirat. Benar. Ya, bermanfaat dunia atas akhirat. Nah, kami memutuskan menitipkan anak kami, Ustadz. Di sekolah ini pun ada ceritanya, Ustadz. Oh, ada ceritanya. Betul. Ini panjang juga ceritanya. Enggak, pendek. Oh, pendek. Oke. Gimana ceritanya? Ini dulu kedua anak kami, Ustadz. Saat itu saya itu masih ingat, si Angel itu masih kelas 3 dan Anaila ini masih TK kalau tidak salah. Masih TK. Itu kami sekolahkan di satu yayasan, Ustadz. Yayasan A gitu aja. Belum sini ya? Belum. Oke, terus? Nah, habis gitu menurut kami, Ustadz ya, mohon maaf, menurut kami di sekolah itu kan seharusnya sekolah bagi kami, Ustadz ya, seharusnya salah satu peran sekolah, Ustadz, itu seharusnya itu terjalin komunikasi yang baik antara sekolah dengan pihak kami. Dan setiap sekolah itu kan ada kurikulum, Ustadz ya. Bener. Misalkan dalam semester ini itu pencapaiannya harus ini, arah iki kudu iso iki. Nah di yayasan A itu tidak ada semacam itu, Ustadz. Akhirnya kami cari info, Ustadz, kira-kira itu sekolah sing apik iku nang ndi yo gitu, Ustadz, sesuai dengan kemampuan ekonomi kami, Ustadz. Ini bagian menariknya di sini nih. Terus sekolah di Surabaya yang banyak, yang baik bagus itu kan banyak, cuma kami tidak mampu. Yang pertama itu tidak mampu. Yang kedua, kami itu kepingin anak-anak kami itu ditempatkan atau berada di sekolah yang menanamkan akhlak, Ustadz. Benar. Biar bagaimanapun, meskipun ilmunya setinggi langit, kalau tanpa akhlak kan tidak ada artinya, Ustadz. Benar. Karena itu kami itu berharap banget keberkahan ilmu, keberkahan Abi Ihya, Ustadz dan Ustadzah yang ada di sini. Akhirnya kami itu nyari-nyari info, Ustadz. Ya wis, salah satunya dari kerabat kami, wis anakmu sekolah nang kene ae. Akhirnya bedol desa, Ustadz. Dua-duanya kami cabut dari yayasan A, kami pindahkan ke sini, SDIT Hilmani. Masya Allah, luar biasa. Dan itu Ustadz, salah satu hal yang melegakan kami itu kan kakaknya, Ustadz. Yang menjadi tolak ukur itu kan kakaknya. Setelah lulus dari sini, Ustadz, atau ketika dia sudah kelas 6, kelas 5 itu, dia itu tidak lupa dengan kewajibannya, Ustadz. Seperti sholat, waktunya belajar yang belajar tanpa kami perintah, dia itu sudah bisa melaksanakan sendiri, sudah mandiri ya, ibaratnya. Itu kan sesuatu yang melegakan tuh, Ustadz. Jadi ibaratnya itu sudah ada hasil lah, sudah terlihat ya, hasilnya sudah terlihat. Baik, tadi sempat disampaikan oleh panjenengan itu berkaitan dengan biaya. Berarti kalau saya menyimpulkan saya menyimpulkan dari apa yang panjenengan sampaikan bahwa di Hilmani ini nggak mahal loh ternyata, gitu kan? Nggak mahal loh ternyata, dan juga pendidikannya juga bagus, gitu kan, jelas antara kurikulumnya seperti apa, gitu kan, berarti dari cerita panjenengan itu. Nah ini untuk pemirsa yang di rumah juga seperti itu ya, pemirsa. Jadi di Hilmani itu kalau kita ngomongin mahal ya nggak mahal, karena ibaratnya kita ngomongin kalau di luar nggak Abi Umi, kita nitipkan anak 1 bulan berapa, gitu kan. Kalau di sini tuh ibaratnya kita nitip anak mulai pagi sampai sore, dapat pendidikan, dapat makan pula,
Terus kan ibaratnya ya sama kayak penitipan plus sekolah plus makan gitu. Jadi sudah komplit dengan harga segitu menurut kami, menurut panjenengan tadi juga itu ya murah lah, sesuai lah, pas lah kan gitu. Jadi gitu. Jadi untuk pemirsa yang masih ragu ataupun mencari sekolah di mana, nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung, di SD Islam Terpadu Gilmani Surabaya. Luar biasa. Ini terakhir Abi Umi, karena kalau kita ngobrol rasanya ya itu tadi 2 hari 3 hari nggak selesai, tapi pemirsa yang di rumah juga butuh yang namanya motivasi gitu, butuh yang namanya inspirasi. Nah kira-kira Abi Umi, dari Abinya dulu ya ini, pesan motivasi untuk pemirsa semua, baik itu dalam hal usaha tadi ya, kemudian dalam hal mendidik anak. Nah seperti apa pesannya untuk pemirsa yang di rumah, dari Abinya dulu ini? Ini dalam hal apa dulu Ustadz? Dari usaha dulu deh, habis usaha terus di bidang pendidikan. Gini, kalau menurut saya Ustadz ya, biar bagaimanapun kita itu harus menyerahkan segala urusan itu kepada Allah. Dan satu-satunya panutan yang bisa kita contoh di dalam berbagai bidang kehidupan, baik kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, beragama, bernegara, adalah Rasulullah. Benar. Ketika kita sudah menyandarkan urusan kita kepada Allah dan melaksanakan hidup itu sesuai dengan aturan Rasulullah, insya Allah itu Allah akan memberikan kemudahan. Benar-benar. Kalau masalah barangkali kan setiap orang itu kan yang dicemaskan adalah rezeki, Ustaz. Benar. Rezekiku kisuk piye yo? Rezekiku kisuk piye yo? Gini pemirsa, saya mulai nikah sampai di titik ini itu kan orang swasta, Ustaz. Benar. Orang swasta itu tidak pernah mendapatkan gaji dari negara, ya kan Ustaz ya. Insya Allah saya pasarahkan urusan rezeki saya itu kepada Allah. Benar-benar. Nah, setiap hari Ustaz, insya Allah di rumah saya itu ada anak itu antara 30 sampai 60. Semua saya pasrahkan kepada Allah, Ustaz. Itu karyawan apa? Nah, itu karyawan ya. Itu mereka itu yang membantu pekerjaan saya. Saya tidak tahu minggu besok itu mereka makan apa atau kerja di mana, saya tidak tahu, Ustaz. Tapi saya yakin Allah itu pasti membukakan rezeki untuk kami, Ustaz. Benar. Nah, itu berarti dari sebuah keyakinan ya, betul, bahwa Ustaz, Allah pasti memberikan rezeki. Iya, pasti ada order itu pasti ada, Ustaz. Pasti ada, Ustaz. Dan itu sudah kami jalani ya mungkin sudah 17 tahun, Ustaz. Benar. Sudah 17 tahun kami melakukan itu, Ustaz. Dan ini mungkin juga berlaku bukan hanya untuk usaha dekorasi ya, mungkin usaha yang lain juga. Ustaz. Insya Allah konsep rezekinya seperti itu kan. Ada keyakinan bahwa serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu hal yang Ustaz yang tidak boleh dilupakan, apa itu? Ketika wis dikai rezeki yo aja lali sedekah. Nah, ini penting ini. Bener. Kalau sudah dikasih jangan lupa memberi kan gitu. Iya, benar. Mungkin itulah Ustaz. Kan salah satu fungsi sedekah adalah menghilangkan bala. Benar. Masya Allah, luar biasa. Mendatangkan rezeki. Benar. Itu kan Ustaz. Iya. Benar, jadi itu pemirsa, tip dari beliau kalau kepingin rezeki kita lancar, yang pertama harus ada keyakinan. Semua apa yang kita pakai, yang kita punya, miliki, itu semuanya dari Allah. Jadi yakin aja pasti Allah memberi rezeki pada kita. Yang kedua, kalau sudah diberi jangan lupa sodako, begitu. Ya. Kalau dari Uminya ini, kalau Abinya tadi mungkin dari sisi ekonomi ya, kalau dari pendidikan nih, Uminya biasanya fokus di pendidikan nih. Kalau dari Umi, pesan untuk pemirsa semua, kira-kira kalau untuk mendidik anak itu seperti apa, Umi? Setiap orang tua itu kan mempunyai treatment sendiri terhadap anak-anak. Kalau saya ketika di rumah memang biasa ya Ustadz, ibu-ibu selalu rewel. Jadi ibu-ibu selalu rewel ya berarti. Selalu lebih cerewet Ustadz untuk dalam segala hal. Jadi anak-anak ini kalau seumpama ibadah itu selalu saya tekankan itu nomor 1. Waktunya sholat ya sholat, waktunya ngaji ya ngaji, jangan lupa murojaah, seperti itu Ustadz. Nah untuk sehari-hari
jujur saya itu jarang mendampingi Ustaz. Jarang mendampingi. Karena kadang anak-anak sekolah saya berangkat jam 9, baru pulang itu jam 8 untuk meeting dan nemuin klien seperti itu. Nah, maka dari itu saya mencari tempat belajar anak-anak ini dengan selektif, Ustaz. Nah, karena kami nilai SDIT Gilimani ini selain memberi pelajaran akademis, juga mendidik anak-anak itu menanamkan adab sebelum ilmu itu tadi, Ustaz. Berarti selektif ya mencari sekolah gitu ya. Benar. Karena untuk buah hati tercinta kita, jadi nggak sembarangan mencari sekolah kan begitu. Ibaratnya nggak usah lah coba-coba kalau untuk masalah pendidikan. Jangan Ustaz, itu kan tanggung jawab kita kelak. Bener, apalagi anak kita itu kan yang melanjutkan misi kita gitu kan. Anak kita kalau misalnya nanti itu baik ya kita juga yang mendapatkan pahalanya gitu kan. Jadi itu luar biasa. Baik Abi Umi, terima kasih atas kehadirannya, luar biasa. Ini kami dari tim Gilimani Inspiratif berterima kasih sekali karena panjenengan sudah mau berkenan untuk hadir, karena kalau saya melihat jadwal panjenengan ini sudah luar biasa, apalagi di musim-musim sebelum Ramadan ini kan pasti banyak sekali yang harus ditemui, di follow up seperti apa gitu. Baik, terima kasih Umi, dan mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Oke, baik pemirsa, demikian tadi ngobrol kita dengan beliau Abi Umi yang sangat luar biasa, yang bagaimana mulai beliau nol hingga sejauh ini luar biasa, yang insya Allah dapat menginspirasi kita semua. Dan untuk pemirsa semua yang belum subscribe, silakan subscribe, like, comment, and share, dan sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Warahmatullahi wabarakatuh.